Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risnawati, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan memaparkan resume materi kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara terdiri dari baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, cara kamalam, dan api semangat bela negara. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang pertama yaitu baris berbaris. Peraturan baris berbaris atau PBB terdiri dari 1. Aba-aba, dan yang kedua adalah gerakan dalam PBB. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang kedua yaitu keprotokolan. Keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam. Keprotokolan terdiri dari 3 konsep. Yang pertama, tata upacara, yang kedua, tata tempat, dan yang ketiga, tata penghormatan. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang ketiga yaitu kewaspadaan dini. Kemampuan kewaspadaan dini ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiapsiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang keempat yaitu membangun tim. Membangun tim dilakukan dengan cara pembekalan berupa pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai kesiapsiagaan melalui berbagai macam permainan yang berguna untuk membangun tim yang efektif dalam setiap melaksanakan kegiatan yang memerlukan kerjasama 2 orang atau lebih. Dengan contoh permainan di bawah ini. Dan kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang kelima yaitu cara kamalam dan api semangat bela negara. Sekarang kita memasuki pemaparan tata tempat pada kegiatan resmi berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990. Definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Aturan dasar tata tempat. Yang pertama, orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi. Yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Yang ketiga, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat yang paling tengah dan tempat sebelah kanan luar. Berikut contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri. Pada posisi berdiri, apabila berjabat tangan maka pimpinan berada di paling depan. Dan apabila tidak berjabat tangan maka posisi pimpinan berada di tengah untuk formasi ganjil, dan untuk formasi genap pemimpin berada di kanan luar.
Untuk contoh pengaturan tata tempat posisi duduk, pemimpin rapat berada di paling tengah dan langsung menghadap ke pintu keluar. Dan yang terakhir, contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka, yaitu pimpinan menduduki barisan paling depan dalam pertemuan atau rapat. Demikianlah video pemaparan kegiatan kesiapsiagaan bela negara dan pengaturan tata tempat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.